Sekali lagi shalom. Sekali merdeka tetap merdeka, amin. Saudara harus tahu bahwa kalau kita tidak di dalam Kristus, kita ini adalah semua budak dosa. Tapi barang siapa di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Amin. Jadi jangan pernah menyerah untuk berdoa bagi bangsa kita. Karena suatu saat ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada seluruh anak bangsa ini, percayalah, suatu saat kita akan melihat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau membahas soal kemerdekaan, rasanya sudah bertahun-tahun setiap 17-an kita selalu membahas firman Tuhan soal kemerdekaan. Tapi kali ini saya mau membawa kita ke dimensi yang berbeda. Bahwa bangsa kita sudah 80 tahun menggaungkan dirinya sebagai negara yang merdeka, betul? Tapi satu hal yang saya rasa sangat dibutuhkan oleh bangsa ini adalah kebangunan rohani. Revival. Wah, enggak semua bilang amin. Kayaknya enggak sepakat dengan saya. Saudara sepakat enggak? Bangsa ini butuh kebangunan rohani. Butuh revival. Butuh api Tuhan tercurah di bangsa ini. Butuh gereja Tuhan bangkit. Enggak kebetulan tema tahun ini adalah Rise and Build. Kita rindu bangkit dan membangun hal-hal yang ilahi di bangsa ini. Amin. Dan kita tahu bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan di Injil, kita baca kemanapun Yesus pergi, ya, kemanapun dia melayani, ketika orang sungguh-sungguh menyambut Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias, sesuatu yang besar terjadi. Yang gak percaya, gak ngalamin apa-apa. Betul tidak? Bahkan dia ketika di kotanya sendiri, kota kelahirannya, orang gak percaya. Karena apa? Kenapa orang gak percaya sama Yesus waktu di kotanya sendiri? Karena nganggap Yesus itu orang biasa. Pas Yesus ngomong, Yesus ngajar firman Tuhan, mereka bilangnya apa? Ini kan anak si Yusuf. Ini kan anak Maria. Ketika kebenaran firman Tuhan kau anggap biasa, hidupmu gak ngalamin apa-apa. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh siapapun, kau anggap itu firman biasa, sudah pernah kau dengar, apalagi kenal sama orangnya. Ini kan Pak Aming yang jualan di Cinde. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Kau gak ngalamin apapun dalam hidupmu. Ini kan Pak Hanes, anak keluarga Manurung. Kenal aku nih sama orang ini. Hati-hati saudaraku. Firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Kau harus sambut dengan hati yang bersuka cita. Kau harus terima dengan hati yang bersyukur. Kau harus anggap itu sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Makanya bagi saya ya, kalau ada orang anggap enteng, mulai pastor khotbah ini lagi, udah sering aku dengar, kau nggak ngalamin apa-apa. Apalagi kalau kau sudah anggap enteng orangnya, kau nggak akan ngalamin apa-apa. Siapa yang percaya hari ini kita rindu sebelum bangsa ini yang ngalamin revival, saudara dan saya dulu ngalamin revival.
ngalamin kebangunan rohani. Amin. Ada amin? Mari kita buka Injil Markus pasal yang ke-6, ini satu perikop. Ayat 53 sampai 56. Sudah sampai di situ? Saya baca ayat 53, saudara baca ayat 54, bergantian. Ayat 56 kita baca sama-sama. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Saudara dengar firman ini aja, kita baca sendiri ya. Itu hati saya itu berkobar-kobar, saudara. Siapa yang rindu? Saudara akan dipakai Tuhan karena Yesus ada di dalammu. Amin. Yesus ada di dalam saudara dan saya. Jadi kemanapun kita pergi, saudara harus percaya kuasa yang sama bekerja di dalam hidupmu. Jangan pernah anggap dirimu bukan siapa-siapa. Saudara tahu nggak? Tidak ada bedanya orang sombong dengan orang minder. Tidak ada bedanya. Sama itu. Sama-sama tidak mengandalkan Tuhan. Kok bisa, pastor? Ya begitu. Orang sombong, dia menganggap dirinya yang hebat, kemampuannya, kebisaannya. Orang minder, dia menganggap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya nggak perlu. Cukup laku segini. Aku nggak mau lebih. Jangan saya pastor. Belum bisa pastor. Kalau dikasih jabatan lebih dan tanggung jawabnya lebih banyak, aku belum pacak. Belum bisa. Besarnya tanggung jawabnya. Artinya dia nggak percaya Tuhan mau dia berkembang, Tuhan mau dia bertumbuh, Tuhan mau dia berubah. Sama itu, sama-sama nggak ngandalin Tuhan. Jadilah orang yang percaya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Bilang sama sebelahmu, jangan jadi sombong, juga jangan jadi minder. Sekali lagi saya mau tanya, saudara percaya nggak Tuhan bisa pakai engkau untuk melakukan banyak perkara besar? Amin. Saudara, saya pendahuluan dulu ya. Kebangunan rohani itu bukan sekedar kegiatan rohani massal. Jangan dipikir kebangunan rohani itu KKR, acara itu loh. Oh, kalau KKR itulah kebangunan rohani. Bukan. Itu acara. Kebangunan rohani adalah gerakan ilahi di mana hati manusia dibangkitkan kembali untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika hatimu dibangkitkan Tuhan kembali untuk cari Tuhan sungguh-sungguh, disitulah revival sedang terjadi. Kalau acara-acara itu acara. Kebanyakan orang ikut KKR, pulang,
besoknya kumat lagi. Berapa sering di kota kita KKR? Ngomongnya acara KKR. Apakah orang Kristen makin hari makin tambah cari Tuhan? Apakah kita makin cari Tuhan? Jadi kebangunan rohani itu satu gerakan ilahi yang membuat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 53 sampai 56 ini kita lihat suatu gambaran mini tentang apa yang terjadi ketika Yesus hadir. Ada apa ketika Yesus hadir? Ada antusiasme. Antusias orang-orang. Lalu apa? Ada pengharapan. Dan apa yang terjadi? Ada kuasa yang memulihkan. Kalau orang cari Tuhan sungguh-sungguh, yang pertama kali terjadi dalam dirinya adalah dia akan bersemangat, antusias. Lalu dia pengharapannya makin hari makin besar kepada Tuhan. Pengharapanku di dalammu. Kalau pengharapan kita makin besar, kita nggak butuh yang lain. Pernyataan kita akan seperti ini. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Ketika Yesus hadir, ada antusiasme. Saudara tahu nggak, antusiasme itu dari dua kata. Itu artinya semangat di dalam Tuhan. Jadi kalau kau dapat gaji, kau semangat, itu bukan di dalam Tuhan. Gaji habis 2 hari, besoknya lesu lagi. Kalau orang Palembang tuh bilang apa? Menbuntu, tepeci buntu, lesu tulah. Itu orang Palembang tuh. Karena apa? Pengharapannya bukan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kata buntu. Tidak pernah saya nemukan Yesus ngomong buntu ini. Nggak ada. Hapuslah kata buntu itu dari pikiranmu. Selalu saja ketika Tuhan yang bergerak, Tuhan bersama kita, Tuhan di depan kita, jalanmu. Ketika tiada jalan, Tuhan buka jalan. Ya. Tuhan gak ada jalan sekalipun, Dia buat jalannya. Suka-sukanya Tuhan. Amin. Jangan pernah buntu, ngomong buntu, dikit-dikit buntu. Itu kata-kata yang memang saya mau hapus itu dari pikiran saya. Ya. Karena memang iblis sering menggoda dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Nggak bisa, nggak kuat, nggak mampu. Itu minder. Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Dan Dia berharap saudara dan saya juga perkasa. Amin. Ya.
Dikatakan apa? Ayat 55. Kemana saja ia pergi, orang banyak bergegas. Ada kata apa? Bergegas membawa orang sakit di atas tilam ke tempat yang mereka dengar Yesus ada di situ. Di mana Yesus berada, mereka bergegas. Jadi kebangunan itu selalu saja dimulai dari rohani. Katakan rohani. Ya. Contoh, saya kasih contoh. Kalau seorang yang sakit, ya, ketika rohaninya lemah, maka seluruh tubuhnya akan lemah. Walaupun cuma satu bagian tubuhnya yang sakit. Kenapa? Rohaninya lemah. Itu yang membuat semangatnya hilang. Halo? Tetapi ketika dia mau bangkit, maka hal yang pertama yang harus terjadi adalah rohaninya dulu harus bangkit. Saya mau kasih tahu, kalaupun tubuh kita sehat, tetapi ya, kalau rohani kita masih lemah, maka tidak ada kebangkitan yang terjadi, nggak ada. Nggak bakal terjadi apa-apa. Walaupun tubuh kita sehat. Begitu juga dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam apapun juga. Meskipun kelihatannya baik-baik aja, tapi nggak terjadi kebangunan secara rohani, maka itu tidak terjadi sesuatu yang banyak terjadi dalam hidupmu. Nggak terjadi banyak hal dalam hidupmu. Kata uang itu biasa-biasa baik. Pas ditanya, cak mana bisnis? Biasalah. Apalagi hari-hari terakhir ini. Saronian, pastor, saronian pastor. Lo kak tutup sano, lo kak tutup sini. Dan kalaupun seseorang itu sakit, keuangannya sedang bermasalah, tetapi ketika kerohaniannya kuat, maka dia tetap bersemangat. Hatinya teguh menghadapi semua tantangan hidupnya. Karena apa? Karena dia masih punya iman bahwa Tuhan yang pelihara dia. Jadi bilang sama sebelahmu, pastikan kerohanianmu sehat. Ndak apa-apa badan sakit, ndak apa-apa bisnis lagi kelihatan di luar sana lesu, tapi yang penting rohanimu sehat. Orang-orang terdahulu itu sudah membuktikan 3,5 tahun, ya, Elia di sungai Kerit itu ketika semua sedang kering, sungai pun kering. Siapa yang mau kasih makan dia sebagai hamba Tuhan? Burung gagak datang, burung gagak. Burung gagak itu burung paling rakus. Coba lihat orang sebelahmu, kau burung gagak bukan? Paling rakus itu namanya burung gagak. Yang kedua, burung gagak itu dianggap burung kematian. Burung bawa masalah. Tiap hari datang nganter daging, nganter makanan. Perkara yang gak mungkin. Gak mungkin. Janda miskin. Dia ngomongnya apa pertama? Sebelum dia dengar perkataan hamba Tuhan. Gendum tepungku tinggal sedikit,
minyak tinggal sedikit. Kalau kau buat untuk makanan hari ini bagiku dan bagi anakku, besok kami pasti mati. Dan hamba Tuhan ini bilang apa? Nabi ini, buat ke dulu untuk aku. Oh, kalau hari ini saya ketemu ibu misalnya, pastor tinggal tepung dikit, minyak dikit pastor, kalau aku buat makan untuk keluargaku hari ini, besok selesai, finish. Lalu saya bilang, buatkan dulu roti untukku. Kira-kira di pikiran ibu ada apa? Rakusnya nambah Tuhan ini. Awak berduit. Aku nih gak punya apa-apa lagi. Tapi karena dia dengar firman Tuhan, dia dengar hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, dia buat roti bundar kecil, roti Jeko. Jeko kecil, enteng pula ya. Mahal pula. Dibuatlah untuk hamba Tuhan. Apa yang terjadi? Selama masa kekeringan, buli-buli minyaknya terisi penuh dan tidak habis-habisnya. Bahkan bisa bayar utang yang selama ini gak terbayarkan. Percayalah, kalau kau banyak utang hari-hari ini, pegang firman Tuhan. Jangan jual kebenaranmu. Semakin bersemangat sama Tuhan. Jangan makin dikit-dikit lesu, madesu. Apalagi banyak sekali kata-kata yang tidak membangun itu. Percayalah, aku tahu rancangan apa yang ada padaku berkenaan tentang kamu. Yeremia 29 ayat 11. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Yang paling penting itu damai sejahtera. Mau ada uang, gak ada uang, mau masalah ekonomi di luar sana membuat banyak orang takut. Yang paling penting ada janji Tuhan bahwa di dalam Dia ada damai sejahtera. Amin. Yang membawa kita kepada masa depan. Gak stop situ, yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan gak mau kita celaka. Tuhan gak mau kita jadi pecundang. Tuhan mau kita jadi pemenang. Karena starting kita di dalam Kristus adalah lebih daripada pemenang. Itu startingnya kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ingat, apapun boleh terjadi dalam hidup ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lah kalau kita sudah tahu Yesus baik, yang terjadi apa? Kita nyembah Dia terus. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini sudah susah, nyembah Tuhan males, pikirannya jahat. Gimana mau keluar dari masalahnya? Siapa yang saudara percaya tidak lama lagi masalahmu, kalau kau terus pegang teguh janji Tuhan, kau akan keluar dari masalahmu. Amin. Pegang terus janji Tuhan. Jangan menyerah. Jangan nyerah. Sudah tanggung mau nyerah. Udah jalan jauh kita sama Tuhan. Teruskanlah.
Yesus nggak nyerah ketika dia jalan, dia Via Dolorosa itu, memikul salib, berdarah-darah, dia nggak nyerah. Karena dia membayangkan wajah Pak Aming, wajah Pak Hanes, wajah Pak Krisnan, wajah saya, wajah kita semua. Karena kalau dia berhenti di tengah jalan, semua kita binasa. Masa sih untuk nyawa kita aja dia rela mati, untuk kehidupan kita hari-hari Tuhan gak akan cukupkan. Burung aja dikasih makan. Tadi sarapan Pak? Oh sarapan kasih. Iya kalau burung aja dikasih makan, masa Pak Aming gak dikasih makan sama Tuhan? Nah, latar belakang dari kisah Genesaret ini adalah, kalau kita cerita sebelumnya, Yesus kan itu habis jalan di atas air, betul nggak? Saudara baca nggak itu? Baru nenangkan badai dia. Lalu dia sama murid-muridnya mendarat di Genesaret. Begitu mereka sampai, terjadilah kegerakan. Inilah yang saya bilang kegerakan rohani. Di mana ada Yesus, di situ ada kegerakan rohani. Berita tentang kehadirannya menyebar dengan cepat dari desa, dari kota, dari kampung-kampung. Orang berbondong-bondong datang mencari dia. Betul nggak? Alkitab mencatat orang-orang segera mengenal Yesus dan berlari-lari. Mereka membawa orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Orang-orang yang tadinya jenuh, terlalu banyak tekanan dalam hidupnya, ketika mereka tahu itu Yesus, mereka bersemangat kembali. Seluruh desa, seluruh kota, seluruh kampung, ketika Yesus hadir, terjadi perubahan. Mereka bersemangat kembali. Mereka berapi-api kembali. Hasilnya apa? Kerennya apa? Ada kata apa di ayat 56 itu? Semua yang menjamahnya disembuhkan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Dalam hidup ini, hidup kita ini, pernah nggak kita ngomong gini? Kita ngomong sendiri nih. Tuhan, aku udah doa Tuhan. Aku udah baca Alkitab tiap hari. Aku ibadah Tuhan. Tiap minggu ikut komsel. Halo? Betul nggak? Terlibat pelayanan. Tetapi kok hidupku gitu-gitu aja sih Tuhan? Kok hidupku ini datar aja? Kenapa ya? Saudara harus tahu, dalam keadaan seperti itu, yang kita butuhkan adalah kegerakan rohani. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Allah akan menggerakkan kerohanian kita, sehingga hidup kita kembali bangkit dan mengalami mujizat. Siapa yang mau ngalamin mujizat? Perhatiin saya, mujizat itu bukan hanya sakit sembuh. Orang di luar sana juga ada yang bisa lakukan mujizat. Halo? Mujizat itu bukan hanya kau diberkati banyak dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi. Bukan hanya itu. Itu terlalu kecil bagi Tuhan. Kebangunan rohani, berkat Tuhan yang sesungguhnya, mujizat Tuhan yang sesungguhnya adalah ketika Pak Aming yang dulunya pemarah, suka lakukan hal-hal yang jahat, tiba-tiba dia berubah. Dia diubah Tuhan. Jadi orang yang sabar, jadi mengasihi istri dan anak. Itu mujizat. Mana lebih mudah kata Tuhan? Kau angkat tilammu atau aku hapuskan dosanya? Mana lebih mudah? Tuhan sembuhkan sakit kita, sakit fisik kita, dari Tuhan sembuhkan sakit jiwa kita. Jiwa kita ini, karakter kita ini perlu dibentuk Tuhan.
Dan waktu kita berubah sedikit demi sedikit dalam prosesnya, itulah mujizat. Karena orang tua kita nggak bisa ubah kita. Suami kita nggak bisa ubah kita. Istri kita nggak bisa. Anak kita nggak bisa. Siapa yang bisa ubah itu? Cuman Tuhan. Cuman kuasa Tuhan. Siapa Paulus? Paulus yang begitu ganas dibilang. Ganas itu orang. Apa kurang dia berkatnya? Dia pengikut Tuhan. Dia ngakunya ngikut hukum Taurat, betul nggak? Dia diberkati, kaya dia, dihormati, punya jabatan, betul nggak? Tapi setelah dia ketemu Yesus, yang tadinya ganas penganiaya jemaat, tiba-tiba berubah. Ya waktu Pak Aming pertama ngalamin perubahan, mungkin istri masih curiga, bener dah ya berubahnya. Ya kan Bu? Ya. Sama Rasul Paulus itu ketika dia di tengah-tengah saudara-saudaranya, orang-orang yang pernah dia dianiaya, ketika lihat Paulus datang ke kumpulan jemaat, apa di pikiran teman-teman itu? Bener dah ini orang ini kan yang nganiaya si Stefanus sampai mati. Benar gak ini berubah? Tapi dalam proses perjalanan, semua orang akhirnya mengakui kuasa Tuhan sudah mengubahkan menjadi Paulus, rasul yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Gak perlu buktikan diri, gak perlu. Gak perlu buktikan diri bahwa kau berubah. Biarlah orang yang menilainya. Amin. Biarlah orang yang menilainya. Nggak perlu. Bilang sama sebelahmu, kau nggak perlu buktikan diri sama aku. Biar kuasa Tuhan yang mengubahkanmu. Amin. Makanya sejak saya mengenal kebenaran firman Tuhan ini, saya paling nggak mau, takut sekali saya menghakimi orang. Takut sekali. Karena itu haknya Tuhan. Tuhan punya proses atas setiap orang. Amin. Jangan maunya kita, biarlah maunya Tuhan. Ya. Saya akan bagikan dengan cepat hal-hal apa yang perlu kita perhatikan dalam peristiwa ini. Yang pertama, kebangunan rohani itu dimulai dari kesadaran akan kehadiran dan pengenalan Yesus secara pribadi. Karena ayat 54-nya dikatakan gini, begitu mereka keluar dari perahu, orang segera apa? Mengenal dia. Kata mengenal di sini bahasa Yunaninya adalah epiginosko. Berarti mengenal dengan penuh pengertian. Bukan sekadar tahu namanya. Kebangunan rohani itu lahir dari umat yang sadar bahwa Yesus itu hadir dan bekerja di tengah-tengah mereka. Selama ini mereka sudah dengar gak tentang Yesus yang menyembuhkan? Orang-orang Genesaret sudah dengar gak? Sudah dengar. Mereka dengar gak kabar Yesus melakukan banyak mujizat? Sudah dengar. Tetapi itu menggerakkan orang-orang di kampung dan di kota itu? Menggerakkan hidup mereka untuk cari Tuhan? Tidak. Tidak menggerakkan mereka. Sampai Yesus datang. Bukan kamu yang cari aku, kata Tuhan. Aku yang cari kamu. Dia yang datang. Sejauh apapun kau lari dari Tuhan, suatu saat Dia akan datang.
Ketika Yesus datang dalam kehidupan mereka, yang tadinya mereka cuma dengar tentang berita Yesus, hari itu mereka lihat sendiri siapa itu Yesus. Mereka mengenalinya. Lalu apa yang terjadi? Langsung berlari-lari datang kepadanya. Pertanyaannya, ketika kau dengar Yesus hadir dalam hidupmu, kau berlari-lari gak datang pada dia? Makanya dulu saya gak ngerti. Waktu saya awal-awal saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya nggak ngerti ketika seorang hamba Tuhan di satu acara KKR, ketika mereka mengatakan Tuhan mengasihimu, Tuhan mau menyelamatkan kau, hari ini dia datang untukmu. Tiba-tiba orang dari belakang lari ke depan, lari menangis, lari ada yang berteriak, ada yang terjerembab, ada yang mengangkat tangan, ada yang menyembah Tuhan. Saudara tahu gak? Kalau Yesus hadir dalam hidupmu, kau gak akan tunda-tunda untuk datang pada dia. Saat itulah kegerakan rohani, kebangunan rohani, bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus. Bukan hanya sekedar mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi mengenal secara pribadi. Bahwa Yesus itu Raja yang berkuasa, yang mengatur segalanya. Begitu juga saat ini, tanpa kesadaran hadirat Yesus Kristus dalam ibadah kita, maka ibadah kita ini hari ini cuma rutinitas. Saudara mau ibadah di gereja manapun, kalau engkau datang dengan hati yang tidak berharap Yesus menyatakan diri atas dirimu, ibadahmu cuma rutinitas. Setiap kali saya mau pergi ke gereja, doa saya cuma satu. Tuhan, kau lebih nyata daripada kami semua yang akan datang. Nyatakan dirimu atas setiap kami. Tanpa kesadaran itu, ibadah kita ibadah yang kosong. Saya rindu saudara pulang. Saudara itu puas di jamah Tuhan. Alami sendiri. Nggak bisa saya menghadirkan Yesus itu dalam hidupmu. Kau harus mengharapkannya. Harapkan dia jamah dirimu. Dia tahu kok hati yang hancur. Hati yang hancur itu berkenan di hati Tuhan. Amin. Gereja harus membangun kepekaan jemaat akan kehadiran Tuhan. Dalam ibadah, dalam doa, dan dalam pembacaan firman Tuhan. Salah seorang hamba Tuhan namanya R.T. France mengatakan gini. Melalui perikop ini dia katakan gini. Markus menekankan bahwa reaksi pertama orang-orang Genesaret adalah pengenalan akan Yesus. Dan pengenalan itu mendorong tindakan iman. Orang yang mengenal Yesus secara pribadi, dia akan bertindak dengan imannya. Dia nggak cuman percaya aja, ada tindakan. Ada hal yang dikerjakan. Ada hal yang dilakukan. Mereka akan berlari-lari. Terus apa? Mereka bawa orang-orang yang sakit. Betul nggak? Iman tanpa perbuatan mati, saudaraku. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangunan rohani itu menggerakkan umat untuk bertindak.
Bertindaknya dengan apa? Dengan semangat dalam iman. Ini yang saya katakan tadi. Mereka bergegas bawa orang-orang sakit. Kebangunan rohani selalu mendorong orang untuk aktif. Iman yang terlihat dalam tindakan. Bukan hanya sekedar kata, aku beriman, aku beriman. Enggak kayak gitu. Iman itu harus ada tindakan nyata. Harus ditunjukkan. Dan mereka tunjukkan dengan apa? Mereka bawa orang sakit kepada Yesus. Bukan hanya doa diam-diam. Bukan hanya berdoa diam-diam. Bawa kepada Yesus. Ada semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, kadangkala kita ini kehilangan semangat ini dalam hidup. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Kalau kita kehilangan semangat, apa yang terjadi? Kita pasrah dengan keadaan, lalu tidak berbuat sesuatu. Saya lebih baik mati di tengah jalan dalam keadaan sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, daripada diam-diam aja. Halo? Kalaupun saya sedang pergi memberitakan Injil atau sedang melakukan tugas misi, dan saya mati di lapangan itu lebih baik daripada saya diam-diam aja. Jauh lebih baik. Kenapa saya berani mengatakan mereka itu bersemangat? Ada kata apa? Bergegas. Itu menunjukkan apa? Urgency. Sesuatu yang mendesak. Mereka bersegera, tidak menunda-nunda. Kebangunan sejati itu menciptakan kehausan rohani yang tidak menunda. Tidak ada penundaan di situ. Ya. Jelas sekali aplikasi iman kan, Yakobus 2 ayat 17 katakan apa? Iman tanpa tindakan, tanpa perbuatan mati. Nggak akan ada perubahan. Halo? Kita perlu membawa jiwa-jiwa yang sakit rohaninya kepada Yesus. Makanya tadi saya bilang, kalau sakit fisik itu bagi Tuhan terlalu mudah untuk menyembuhkannya. Yang paling berat itu sebenarnya mengubahkan orang-orang yang sakit jiwanya, rohaninya sakit. Butuh bertahun-tahun dalam proses. Petrus itu bertahun-tahun kan ikut Tuhan. Sifatnya kan nggak stabil. Kadang-kadang semangat. Betul nggak? Tuhan, kemanapun kau pergi aku ikut. Giliran ayam berkokok, wah sembunyi dia. Labil kan itu? Tuhan, kalau kau itu suruh aku keluar, jalan gagah. Giliran lihat keadaan gelombangnya makin besar, tenggelam dia. Ujungnya apa? Tuhan tolong. Teriak-teriak, betul nggak? Nggak stabil. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan nggak nyerah sama dia. Sekali lagi bilang sama sebelahmu, Tuhan nggak pernah nyerah sama kamu. Walaupun kau ababil, Tuhan nggak nyerah sama kamu. Amin. Sama yang percaya Tuhan nggak pernah nyerah. Tuhan nggak pernah gagal. Wah, cuma 2 orang yang bilang, yang berani katakan yes, Tuhan nggak pernah gagal. Kalau dia gagal, dia bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah gagal. Tuhan selalu berhasil di dalam apa yang dia firmankan.
William Barclay menulis ini, iman yang sejati tidak pernah statis. Iman itu bergerak, membawa orang lain kepada Yesus. Karena percaya di hadapannya ada kuasa yang memulihkan. Amin. Jangan pernah malu bawa orang kepada Yesus. Karena waktu kau bawa orang itu kepada Yesus, percayalah ada kuasa sedang bekerja. Ini kapan ditanya, Pak, Kristen apa, keyakinannya apa? Banyak alasan. Itu bukan orang lain, itu saya dulu. Saya ingat sekali waktu saya KKN itu. Orang-orang di kampung itu tanya, "Dek, apa keyakinanmu?" Kaget tahu dewe lah. Ingat ya, kalau kita malu ngakui Yesus di depan orang, Alkitab katakan dia pun akan menyangkal kita di hadapan malaikat-malaikat dan Bapanya. Bilang sama sebelahmu, jangan pernah malu bawa orang kepada Yesus. Jangan pernah malu. Amin. Apalagi kita ini orang-orang merdeka. Bukan hanya bangsa Indonesia yang merdeka, saudara dan saya ini sudah merdeka secara benar, sejati. Yesus yang memerdekakan kita. Ya. Dan yang terakhir, kebangunan rohani menghasilkan pemulihan bagi semua yang mendekat kepada Yesus. Makanya ada kata semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya. Kebangunan rohani adalah masa di mana banyak orang mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya. Menjamah jubah Yesus adalah simbol iman. Bandingkan dengan wanita yang sakit pendarahan, sama kan? Wanita sakit pendarahan kan juga bilang gitu kan? Asal ku jamah jumbai jubahnya. Itu adalah simbol tindakan iman, simbol iman. Jadi pemulihan itu bukan hanya fisik, tapi mencakup juga apa? Jiwa, juga apa? Roh. Semua bagian elemen kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Meskipun tantangan ada, tapi hidup dekat Yesus selalu saja membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang indah. Betul tidak? Pengalaman yang ilahi. Patut kita bersyukur karena kita ini sudah menjadi milik kepunyaannya, kesayangannya, biji matanya. Kalaupun tantangan masih ada, iya masih ada. Siapa bilang ikut Tuhan lalu keadaan kita lalu nyaman gitu? Enggak ada, Tuhan enggak pernah janji itu. Yang Tuhan janji, kalaupun kita ngadepin tantangan, aku beserta engkau. Itu janjinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini karena kepunyaan dan milik kepunyaan Tuhan, kapanpun, dimanapun kita bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah merasa bahwa engkau sendiri. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Ya. Saya percaya gereja yang dipenuhi hadirat Tuhan, gereja yang dipenuhi kehadiran Tuhan akan menjadi tempat pemulihan bagi semua orang, apapun golongan dan latar belakangnya. Kebangunan sejati bukan hanya mengubah suasana hati jemaat, tetapi memulihkan hidup orang-orang terhilang dan memberi mereka kehidupan baru di dalam Kristus. Saudara harus percaya, kesimpulannya, kebangunan rohani terjadi ketika umat sadar. Pertama, kita harus sadar, katakan sadar.
sadar akan kehadiran Yesus. Yang kedua, iman kita harusnya mendorong tindakan nyata. Amin. Iman kita. Terus apa? Kuasa Tuhan memulihkan hidup yang hancur. Seperti orang-orang di Genesaret bergegas, berlari-lari mencari Yesus. Mari kita membangun kerinduan yang sama agar kebangunan rohani terjadi bukan hanya di gereja ini, tapi di kota kita, bahkan di bangsa kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan, Kau sempurna